Oke, selamat datang di channel saya. Untuk video kali ini, sekarang kita akan memperbaiki kipas angin yang mati total. Nah, kipas ini mati total. Untuk mati total tuh banyak penyebabnya, kayak entah busingnya sudah keras, busing tuh bagian ini ya, bagian as, atau kapasitornya sudah mati, fuse kipas sudah mati, sudah putus, atau putus kabel dalam sini. Itu banyak terjadi. Sekarang kita cek dulu yang mana bagian yang rusak. Oke, pertama kita tes fuse nya dulu. Tes fuse itu ada dua cara, bisa bongkar rod motornya langsung atau bisa cek dari sini. Nah, untuk cek dari sini gunakan multimeter. Nah, di sini saya ada fuse yang baru, fuse kipas angin yang baru. Seperti ini bentuknya. Mau fokus ya. Bentuknya seperti ini, kecil petak. Nah, fuse yang bagus jika diletakkan di multimeter dengan set ohmmeter, dia akan bernilai. Nah, dia akan bunyi dan udah bunyi. Nah, di sini untuk mengecek fuse-nya rusak atau enggak, bisa ditempelkan dua gini. Setelah ditempel gini, langsung ubah kecepatannya yang dari 0 jadi ke 1 atau 2 atau 3, terserah. Nah, di sini tidak ada apa-apa, berarti bisa dinyatakan ini fuse-nya rusak. Nah, lalu kita cek untuk perkabelannya. Perkabelannya cukup ini yang ada penutupnya ini untuk jalur netral. Di sini kita tinggal masukin saja sampai ada ketemu tembaganya. Lalu kita cek di salah satu ini. Masukkan yang prop, terserah prop mana, masukin sini, terus kita cek sesuatu. Nah, berarti kabel netralnya masih bagus. Nah, lalu kita cek kabel fasanya. Kabel fasanya itu ada di sini. Kita cek sesuatu yang disolder kabel ya. Bisa dicek sesuatu yang di sini, di PCB-nya kita cek sesuatu. Nah, ini dia kabel masuknya di sini. Berarti ini masih bagus. Terus kita cek ini sekarang di kecepatan 3. Kita cek sesuatu yang mana kecepatan 3. Nah, ini kecepatan 3. Berarti ini kecepatan 0. Ini kecepatan 1. Ini kecepatan 2. Berarti untuk perkabelan masih bagus. Jadi kita bisa lanjut ke bongkar motor. Hati-hati saat membukanya. Oke, yang satu udah keluar. Nah, yang ini kita biarin sini. Yang akan kita kerjakan adalah bagian di sini. Nah, yang kita akan ganti adalah ini. Tuh. Nah, yang kita ganti bagian sini sama sini.
mungkin nggak nampak terlalu jelas ya. Saya dekatkan. Di sini nanti ada yang nampak seperti bentuk peta. Nah, di sini ada bentuknya seperti ada peta gitu. Nah, itu adalah, ini dia, seperti ada peta di dalam ini. Nah, nampak seperti ada peta di sini. Itu adalah fuse kipasnya. Nah, di sini untuk mengecek fuse kipasnya masih berfungsi atau tidak, itu bisa dengan meletakkan probe multitester. Kita cek dulu apakah ini masih berfungsi atau tidak. Putus. Bisa dilihat di sini. Putus. Nah, karena tembaganya terlalu pendek kabel tembaganya, jadi untuk mengganti fuse yang di dalam ini agak susah, jadi kita doublekan saja. Nah, gimana cara doublekannya? Tinggal solder fuse yang baru di sekitar sini aja. Nah, tinggal letak di situ, lalu kita tempelkan di sela-sela sini. Nah, sekarang kita solder bagian ini lagi, kita doublekan. Jadi ini di luar nanti. Nah, supaya aman, biar nggak short. Jadi saya akan pakai ini lem tembak. Jadi saya tempelkan di sini. Udah, langsung saja kita solder. Nah, jadi begini hasilnya. Kaki yang panjang ini nanti dipotong. Nah, karena sudah dipasang, kita cek apakah ini benar-benar nyambung atau tidak. Nah, tersambung. Nah, sekarang ada nilainya. Yang tadi nggak ada nilainya, sekarang ada nilainya, berarti menandakan fuse ini sudah tersambung. Nah, sekarang saya akan melapisinya pakai lem tembak. Sudah panas, tinggal kita panaskan saja. Nah, jika sudah, kita akan rangkai balik. Kita satukan semua part-part kipas anginnya. Nah, sekarang sudah terakit. Kemarin sebelum mati total, kipas ini apa namanya itu, putarannya lambat. Nah, untuk penukaran kapasitornya seperti video berikut. Nah, kemarin permasalahannya adalah kipas ini tidak mau berputar, tapi ketika kita muter gini, dia tidak berat. Lalu ketika saya cek di sini untuk jalur kabelnya,
Di sini tidak ada masalah apa-apa, tidak ada putus, tidak ada kebakar. Terus mengecek kumparannya, ini tidak ada kebakar. Nah, setelah dicek, rupanya masalahnya ada di kapasitor. Nah, ini kita singkirin dulu. Nah, ini dia kemarin kapasitor bawaan kipas ya. Mungkin kurang fokus ya. Nah, nilainya 1,8 mikrofarad plus minus 5%, 405 volt AC. Nah, setelah dicek ternyata nilainya beda dari yang tertera di sini. Di sini saya praktekkan cara mengecek kapasitor. Pertama, siapkan multimeter. Nah, kebetulan di sini yang ada cuma multimeter digital. Nanti saya akan kasih tahu gimana caranya untuk kapasitor multimeter analog. Nah, kalau di sini multimeter digital biasanya ada namanya untuk mengukur kapasitornya, lambangnya mungkin nampak agak kecil deh. Nah, ini yang di atas ohm ada yang lambangnya kapasitor, yang gambar garis dua gini saling berhadapan. Nah, ini kapasitor. Ya tinggal tekan tombol select aja sampai ke menu kapasitornya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengecek kapasitor yang baik? Nah, untuk mengeceknya itu cukup mudah. Cukup letakkan prop multimeter di kabel seperti ini. Ini polaritas nggak ada ya. Kalau untuk kapasitor kipas itu nggak ada polaritasnya, bukan seperti kapasitor biasa yang digunakan untuk di DC. Biasanya ada polaritasnya. Untuk mengeceknya tinggal letak di kaki prop. Nah, kita cek nilainya apakah sama dengan yang tertera. Nah, setelah dicek ternyata jauh. Sini tertulis 706 708 nanofarad, sedangkan di sini 1,8 mikrofarad, yang artinya nilainya jauh lebih besar ketimbang yang tertera di sini. Nah, berarti nilai tersebut kacau kan, yang artinya kapasitor ini sudah rusak. Nah, ini adalah kapasitor yang baru saya beli seperti ini. Nah, nilainya sedikit lebih besar karena untuk yang 1,8 susah dicari ya, jadi yang ada 2 mikrofarad, mendekati setidaknya. Nah, ini untuk mengetes apakah yang baik atau benar. Seperti biasa, ini tidak peduli polaritasnya, tinggal pasang aja. Nah, di sini tertera nilainya sebesar 2 mikrofarad, 1,98, mendekati. Nah, sesuai dengan yang tertera di kapasitornya, berarti ini kapasitor yang baik. Nah, tadi saya bilang bagaimana caranya selain menggunakan multimeter digital. Kalau untuk multimeter analog yang pakai jarum itu tinggal ubah ke mode ohmmeter. Nah, setelah ubah ohmmeter, pasang kaki prop seperti biasa, pasang ke prop ke kabel kapasitornya. Nah, habis itu tinggal cek apakah jarumnya naik turun. Biasanya kan ohmmeter untuk nolnya itu sebelah kanan, biasanya kan volt di kiri. Nah, untuk ohmmeter dia di kanan. Kalau misalnya dia naik sampai ke tengah, bisa sampai ke tengah tuh balik lagi sampai ke nol, terus naik lagi. Biasa kayak gitu, itu menandakan kapasitornya bekerja dengan baik. Nah, kalau misalnya dari nol sampai ke tengah terus tidak balik ke nol lagi, nah itu bisa dibilang kapasitornya rusak. Nah, biasanya ini sering rusak karena
pengaruh umur. Lagian saya udah pakai kipas nih udah hampir 2 tahun. Iya, 2-3 tahun, jadi wajar aja rusak. Oke, langsung saja kita pasang ke kipasnya. Nah, ini butuhkan itu gampang. Oh, buat yang mau nanya berapa harganya, ini cuma 6.000 di toko komponen elektronik ya. Ini di kota saya sekitar 6.000, mungkin kalau di kota-kota lain harganya naik. Bagusnya beli di toko komponen elektronik, jangan di servis. Bisa untuk yang servis itu bekas copotan kipas lain, jadi tidak tahu udah berapa umurnya. Kalau ini udah pasti baru. Oke, yang pertama siapkan kapasitornya. Terus ini namanya selongsong kabel yang bisa untuk penutup kabel, jadi biar kabelnya tidak telanjang, atau pakai isolasi listrik juga bisa. Oke, langsung saja kita pasang, karena ini kepanjangan ya, panjang kali daripada yang ini dipotong aja. Sorry. Nah, untuk masang ini ke sini, ke kabel yang di kipas ini, itu tinggal di solder, gampang kok. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet ke tukang servis, kalian bisa kerja di rumah. Kan kita lagi musim corona, ketimbang kalau pergi ke servis cuma masalah ini aja, bayarnya 50-70 ribu, masalah satu cuma ini harganya tidak sampai 10 ribu. Kita buka mukanya nanti langsung saya cepat. Oh iya, sebelum nyambungin kabelnya, masukin dulu selongsong kabel ya. Kalau nggak ada selongsong kabel, pakai isolasi kabel listrik juga bisa. Nah, lalu sambungkan yang tadi ke kapasitor ini ke kipasnya. Dipilin dulu, jadi biar syarat-syaratnya nyatu. Dipilin seperti ini, mungkin kurang nampak ya. Nah, seperti ini, diputar-putar aja, putar-putar gitu sampai dia nyatu semua. Nah, kalau udah kayak gini, kalau misalnya udah tersambung gini, ini tinggal di solder. Ganti kapasitor sama ganti fuse. Sebelumnya kita set dulu ke 0. Ini udah 0. Kita tes apakah berhasil atau tidak. Kita tes dan nyala. Ini speed 1, speed 2, speed 3.
Nah, sudah menyala. Sekarang jadi proyek kita sudah berhasil. Nah, sekarang masalah perawatan kipas ini. Buat kalian yang jarang-jarang merawat nih, sayang kan kalau kipas beli mahal-mahal tidak terawat, jadinya rusak. Nah, tips-tips untuk merawat. Yang pertama, biasanya untuk kipas-kipas rumahan permasalahan cuma dua. Itu ada di debu, di dalam debu yang ada di dalam kumparan, sama debu yang ada di asnya, yang ada di as ini karena sudah menumpuk terus. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah, pertama, tips dari saya pertama adalah bersihkan semua debu-debu yang ada di dalam kipas ini. Jadi bongkar kalau bisa sampai kayak gini bongkarnya. Nah, untuk membersihkan dalam ini cukup mudah. Cari kuas. Kuasnya bisa kuas apa aja. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Saya menggunakan kuas ini. Cukup di sela-sela di sini aja kita sikat-sikat sedikit. Kalau bisa ada kuas kecil itu lebih bagus. Nah, biasanya kumparan itu sering berdebu karena ada semacam kipas pendingin di dalamnya. Biasanya di situ yang berdebu karena dia menyerap angin dari belakang untuk mendinginkan si kumparannya. Biasanya tempat situ sering berdebu, situ dibersihkan. Lalu bagian-bagian depan ini juga bisa disikat-sikat gitu aja. Nah, lalu bisa permasalahannya adalah di sini, di as. Biasanya putaran asnya agak keras. Kalau ini kan mudah. Itu bisa kalian ganti busing. Busing itu kayak roda, nanti ada gambarnya seperti ini. Nah, busing ini biasanya tempatnya berdebu. Nah, kalau misalnya sudah berdebu, itu kalian bisa ganti busing, atau kalian bisa pakai seperti ini, multipurpose lubrikan. Ini murah kok, nggak sampai 100, bisa kayak berkali-kali. Nah, ini tinggal kita semprotkan aja di sini, tapi jangan terlalu banyak, nanti bisa melebar ke kumparannya. Nah, jangan pernah kasih oli di sini, karena dari pengalaman saya, oli itu akan membuat makin lebih keras, karena oli itu bukan jadinya menggumpal. Nah, gumpalan-gumpalan debu di situ menyatu sama oli. Nah, dari situ jadilah maka di sini akan keras dan menyebabkan overheat si kumparannya, karena ini putarannya tahan. Nah, di situ bisa menyebabkan kapasitor rusak, entah itu bisa putus atau kumparannya yang kebakar. Nah, itu kalian harus berhati-hati. Lalu yang jarang dibersihkan adalah bagian cover belakang sini. Di sini bisa berongga-rongga kan. Nah, di sini bisa jarang dibersihkan. Ini tinggal buka, tinggal dilapuk aja atau disikat, itu apa kok. Udah. Mungkin itu sekian dari tips and trik saya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.